Allah berikan, tak disangka-sangka dia. Tapi ada orang yang sudah berusaha, tapi tak sesuai usaha dengan hasil yang dicapai. Wa qalilum min ibadis syakur. Bersyukur kepada Allah dengan musibah yang diberikan kepada dirinya. Waridha bil qalil, makna takwa itu ridha dia, menerima dia, pasrah hatinya terhadap pemberian Allah Ta'ala meskipun sedikit yang Allah berikan di dalam dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah Masjid Babus Salam, para pengurus PKM, seluruh orang-orang tuaku semuanya yang berada di rumah Allah Ta'ala ini yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, karena memang jikalau pun disebutkan waktu tak cukup dan saya pun tak begitu kenal. Maka oleh karena itu sajalah, ya kan, tak dapat disebutkan satu persatu. InsyaAllah semua kita yang berada di rumah Allah Ta'ala ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Babus salam adalah dua kata yang terpisah. Bab artinya pintu, assalam artinya keselamatan. Kalau sudah dikatakan pintu, berarti ada orang yang masuk ke dalam pintu. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang ingin masuk menikmati suasana yang ada di dalamnya. Kalau sudah begitu, berarti mereka yang sudah berada dalam itu mengacu kepada makna yang berikutnya, assalam. Berarti mereka di dalam itu adalah orang-orang yang selamat. InsyaAllah semua kita yang berada di rumah Allah Ta'ala adalah termasuk golongan orang yang masuk ke dalam pintu keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah kali kedua saya masuk ke masjid ini. Yang pertama adalah pada pelaksanaan Isra wal Mi'raj kalau tak salah. Maulid Nabi kita Isra Mi'raj, lupa saya. Ini yang kedua kali berjadwal sini dan insyaallah ditutup yang paling terakhir, yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya, Idul Fitri terakhir. Tanpa terasa waktu berjalan, hari berganti hari menjadi pekan, pekan teruslah bergilir menjadi bulan, bulan silih berganti menjadi tahun, tahun teruslah berubah menjadi windu. Hari ini kita sampai di Ramadan yang ke-6. Ya, tanpa terasa masuk ke Ramadan yang ke-6. Sudah mau masuk sepekan pelaksanaan Ramadan ini kita lalui bersama. Suka duka semuanya kita rasakan di dalam pelaksanaan Ramadan ini. Tapi yang paling terpenting adalah Ramadan itu pasti meninggalkan kita. Dan kita pun juga akan pasti meninggalkan Ramadan. Tapi ada orang yang meninggalkan Ramadan di tengah-tengah pelaksanaan Ramadan. Dan itu tidak tahu kita siapa. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu terlalu banyak amalan yang mungkin akan dijelaskan dalam masuknya Ramadan. Terlalu banyak amalan yang akan disampaikan seorang mubaligh di dalam pelaksanaan Ramadan. Tapi paling tidak ada satu amalan yang menjadi sebuah catatan penting. Amalan itu sangat mudah sekali. Tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa amalan itu banyak dilupakan oleh umat manusia. Amalan itu apa itu Ustaz? Amalan tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 76 kali Allah Ta'ala mengulang-ulangi kalimat syukur dalam Al-Quran, yang terdiri dari 69 ayat dalam Al-Quran itu. Biasanya kalau Allah Ta'ala sudah mengulang-ulangi kalimat perintah dalam Al-Quran, tapi masih ada yang melanggar perintah itu,
biasanya ada efek tertentu yang akan didapatkan manusia itu. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia pun pasti akan didapatkannya. Salah satu adalah perintah syukur. 76 kali kalau tak salah saya ulangan kalimat-kalimat syukur dalam Al-Quran. Syukur dalam Al-Quran itu terbagi kepada dua kata. Ada yang berasal dari kata syukur, ada kalimat itu syakur. Nilainya sama-sama mengungkapkan rasa ucapan terima kasih kepada Rabb. Sama-sama mengucapkan ucapan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Tapi pada hakikatnya antara syukur dan syakur itu sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Kalau syukur itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia berupa sebuah kenikmatan dalam bentuk kebahagiaan. Dan semua orang itu pasti mengungkapkan terima kasih banyak ya Allah. Alhamdulillah ya Rabb. Terima kasih banyak ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Terima kasih banyak ya Allah, alhamdulillah atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada keluarga kami ya Allah. Itu adalah kalimat-kalimat syukur yang pasti orang akan mengungkapkan kalimat itu ketika sudah diberikan kesenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kesengsaraan dalam hidup. Musibah yang diberikan Allah Ta'ala dalam hidupnya. Usahanya sudah dibuat, sudah maksimal usaha itu. Tapi ternyata usaha berbalik arah dengan nilai yang didapatkan. Tapi ternyata usaha berbalik arah dengan hasil yang didapatkan, yaitu kesengsaraan atau bahkan musibah yang didapatkan. Di suatu ketika musibah itu dia rasakan bahwa ini adalah merupakan bagian cobaan yang Allah berikan kepada dirinya. Kemudian dia menimbulkan rasa ucapan terima kasih di hadapan Allah. Ya Allah, terima kasih banyak ya Rabb. Sudah Engkau beri aku cobaan pada hari ini. Terima kasih banyak ya Allah atas musibah yang Engkau berikan kepadaku. Tapi itu adalah merupakan bukan syukur namanya, itu syakur. Tapi itu jarang sekali umat manusia mampu untuk mengungkapkan rasa ucapan terima kasih kepada Rabb-Nya ketika musibah diberikan Allah Ta'ala kepada dirinya. Hal inilah Allah tegaskan pada surah Al-Saba, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali kata Allah Ta'ala, hambaku itu termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu Ustaz, syukur itu dalam kaitan puasa ini ada apa tidak Ustaz? Ada. Puasa bukan hanya sebatas melaksanakan sebuah perintah untuk berlapar-lapar dan berdahaga saja. Tapi ujung daripada ayat puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Takwa. Apa itu takwa? Kami paham itu Ustaz, takwa itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Memang betul itu makna takwa. Semua orang pun tahu itu takwa itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Tapi bagaimana kita meresapi takwa itu dengan sebuah definisi yang singkat? Bagaimana kita meresapi takwa itu dengan pengertian yang singkat? Ali bin Abi Thalib menjelaskan, takwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu kata Ali bin Abi Thalib adalah rasa takut yang terpendam di dalam diri manusia. Puasa, ini contoh kecil puasa. Kita syukur nanti kita masukkan, kita hubungkan nanti itu. Puasa, yang tahu puasa itu cuma kita dan Allah Ta'ala. Kalau seandainya dikering-keringkan saja lidah ini, bibir ini, orang yakin kita pasti akan berpuasa. Tapi bagaimana cara menjadikan puasa ini adalah bagian daripada hal yang patut untuk kita persembahkan di hadapan Allah Ta'ala. Wa ana ajzibihi kata Rasulullah. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Membalas apa itu? Membalas orang-orang yang berpuasa. Karena pada hakikatnya kualitas puasa itu cuma awak yang Allah yang tahu. Orang lain tak tahu itu. Jadi al-khawfu minal jalil, rasa takut yang terpendam di dalam diri manusia. Bukan dikala orang banyak baru timbul rasa takwanya. Bukan karena orang banyak baru dia dianggap saleh, tidak. Tapi ketika dia sendiri, bahkan ketika menulis atau menandatangani sebuah peraturan daerah, timbul rasa takwanya, takut di hadapan Allah Ta'ala. Ini kalau aku tekan bagaimana efeknya dengan masyarakat tertentu. Ini kalau aku tekan bagaimana nanti akibatnya kepada masyarakat sekitar. Ada takut timbul di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga pada akhirnya
sesuatu itu akan bisa ditinggalkan ketika itu merupakan bagian daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu minal jalil. Yang kedua takwa itu kata Ali bin Abi Thalib adalah waridha bil qalil. Ridha, menerima bil qalil terhadap pemberian Allah taala meskipun sedikit yang Allah berikan kepada dirinya. Kita hadir di sini, yang di rumah Allah taala ini tidak sama rezekinya ini. Masing-masing berbeda-beda rezekinya pada hari ini. Ada yang sudah berusaha semaksimal mungkin dari mulai tadi pagi sampai berbuka ke puasa, tapi sedikit yang Allah berikan rezekinya. Ada yang sudah dibuka tirai berjualan dari mulai jam 2 sampai menuju maghrib, cuma sedikit yang Allah berikan rezekinya pada hari ini. Ada yang berlebih, habis makanannya, luar biasa rezekinya Allah berikan, tak disangka-sangka dia. Tapi ada orang yang sudah berusaha tapi tak sesuai usaha dengan hasil yang dicapai. Wa qalilum min ibadis syakur. Bersyukur kepada Allah dengan musibah yang diberikan kepada dirinya. Waridha bil qalil, makna takwa itu ridha dia, menerima dia, pasrah hatinya terhadap pemberian Allah taala meskipun sedikit yang Allah berikan di dalam dirinya. Yang ketiga tahapan takwa itu kata Ali bin Abi Thalib adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan bekalnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa. Tak ada yang menjamin besok pagi ada yang sholat subuh lagi di sini. Semua kita ini pasti sadar pun tidak sadar bahwa tidak ada yang bisa menjamin kita bahkan bisa menghirup udara segar besok di Ramadan yang ke-7. Tapi oleh karena itu jadikan sebuah motivasi dalam diri kita ini untuk semaksimal mungkin dengan adanya Ramadan memperbaiki amal ibadah kita seolah-olah besok akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tua belum tentu besok pagi akan meninggal. Yang muda belum tentu selamanya akan hidup di dunia ini. Maka oleh karena itu, perbaiki amal kita, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi kita ke syukur. Kalau tadi syukur adalah sebuah pemberian Allah taala yang berupa musibah. Lalu bagaimana hakikatnya dan apa cara kita untuk bisa menempuh seseorang yang betul-betul sempurna rasa syukurnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kitabnya adalah Madarijus Salikin juz kedua, disebutkan ada 3 tahapan agar seorang manusia itu bisa sempurna rasa syukurnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia gantung tak sempurna, harus 3 tahapan itu dilaluinya. Yang pertama adalah wa ala lisanihi thana'an wa i'tirafan. Atas lisan seorang hamba ini dia memuja-muji Allah Ta'ala. Itulah yang sering kita sebutkan itu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak ya Rabb, hari ini jualanku lancar. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak ya Allah, hari ini segala apa yang diusahakan berjalan dengan maksimal. Ya Allah, terima kasih banyak Allah, masih bisa lagi aku puasa hari ini. Itu yang kita sebutkan, thana'an wa i'tirafan. Yang kedua adalah wa ala qalbihi syuhudan. Atas hati seorang hamba ini dia bersaksi. Bersaksi bagaimana maksudnya ini Ustaz? Bersaksi bahwa apa yang diusahakannya, keberhasilan apa yang dia peroleh, kenikmatan apa yang dia rasakan, semata-mata bukan karena kehebatannya. Wa ala qalbihi syuhudan. Oh, kalau enggak karena aku. Kalau masih ada gitu terbesit dalam hati, itu belum lagi masuk kategori syukur itu. Oh, kalau enggak karena aku, enggak jadi masjid ini. Gara-gara begitu. Itu belum lagi masuk kategori itu. Wa ala qalbihi syuhudan, atas hati seorang hamba itu dia bersaksi bahwa kenikmatan yang diperoleh, kesuksesan yang didapatkan, keberhasilan yang dia peroleh itu semata-mata bukan karena kehebatannya, tapi itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala qalbihi syuhudan. Yang ketiga, wa alal jawarihi inqiyadan wa ta'ah, dan seluruh anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, matanya, seluruh anggota tubuhnya inqiyadan, menambah keyakinannya, wa ta'atan, dan menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah umur, semakin dekat dengan Allah. Semakin kaya dia, semakin dekat dengan Allah. Semakin diberikan Allah kenikmatan, semakin banyak dia bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu amal ibadah yang sangat simple dan jarang dijalani oleh manusia itu, yaitu ibadah syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar atau tidak pun sadar, kita ini semuanya ada dua kenikmatan yang Allah kita dapatkan. Semua manusia dan kita khususnya di masjid ini merasakan dua kenikmatan itu. Apa kata Rasulullah? Ni'matani makhbubuna katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan kata Rasulullah yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Katsirun minan nasi makhbubun, tapi banyak umat manusia itu dia lupa, dia lalai terhadap dua nikmat itu. Yang pertama adalah as-sihhatu, yang kedua al-faragh, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan waktu. Saya pun tahunya, saya di masjid ini ada yang tak bisa duduk lama-lama karena memang kondisinya cepat kali kebas kakinya. Tapi Allah masih berikan dia kesempatan waktu untuk melangkahkan kaki dari rumah sana, nun jauh di sana, meninggalkan kerjaannya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan suami dan bahkan istrinya untuk berangkat menuju Masjid Babus Salam. Karena Allah memberikan kesempatan sama dia untuk sholat berjamaah di masjid ini. Tapi di sisi lain ada kesehatan yang Allah berikan kepadanya. Jadi dua kenikmatan ini, katsirun minan nasi makhbubun kata Rasulullah. Banyak umat manusia yang lupa terhadap dua nikmat ini. Maka dalam kitab dijelaskan, jadikan dua nikmat kesehatan, nikmat sehat dan nikmat kesempatan waktu menjadi sebuah motivasi untuk mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini sudah bisa kita azamkan, Ustaz aku pun tahunya itu perintah syukur itu. Iya, tapi bagaimana cara meresapi syukur itu untuk bisa kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita, itu yang penting sebenarnya. Ustaz, tak usah bicara tentang syukur. Aku mengerti itu tentang syukur itu. Benar, aku pun mengerti tentang syukur. Tapi bagaimana cara meresapi syukur itu untuk bisa kita terapkan ketika usaha yang kita jadikan, usaha yang kita sudah maksimalkan, tak sesuai dengan harapan yang kita peroleh. Itu yang paling penting sebenarnya. Bapak Ibu, ketika menghadapi dunia dengan suasana ekonomi, jangan tengok ke atas, tengok ke bawah. Tapi ketika menghadapi suasana akhirat, maka tengoklah ke atas, jangan tengok ke bawah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan sebagai madrasah, sebagai pesantren, sebagai sekolah dalam diri kita untuk bisa meresapi bahwa sebenarnya beginilah suasana saat kita dalam kondisi lapar, ketika manusia, sahabat-sahabat yang ada di luar sana tak sesuai rezekinya dengan orang-orang bersama dengan kita. Terakhir, sebagai sebuah kesimpulan dalam ceramah yang singkat ini, ada sebuah kalimat yang harus saya sampaikan. Jadikan kehidupan, jangan tunggu kebahagiaan itu datang baru kemudian engkau bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadikan ibadah syukur, paksakan diri untuk bersyukur karena di sana ada sebuah kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang yang mau bersyukur. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasrullah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.